Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala Recording in amma ba'd. progress. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit untuk murojaah secara umum apa yang telah kita pelajari yang lalu. Perlu dicatat juga di sini nanti termasuk ada di dalamnya adalah 10 soal secara lesan, sehingga mungkin bisa disimak dengan sebaik mungkin. Baik. Untuk bahan murojaah pada malam hari ini insya Allah akan kita mengulas sedikit tentang masalah jumlah mufidah. Kemudian ada jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, baik itu yang lazimah maupun muta'addiyah. Nah, di sini nanti akan saya sisipin setiap sesi mungkin soal, totalnya ada 10 soal. Baik, kita mulai. Kita mengingat kembali pada pembahasan yang lalu tentang masalah ketika kita bahas kalimat inti ya. Kalimat inti di situ adalah maksudnya kalam atau jumlah, yang mana kalam atau jumlah tersebut itu minimal terdiri dari 2 unsur, 2 kata atau lebih. Namun perlu diingat, tidak semua kalimat atau jumlah yang tersusun dari 2 kata atau 2 kalimat itu pasti disebut dengan kalam. Tidak mesti. Maka dari itu perlu ada catatan, yaitu satu catatan apa yang harus diperhatikan jika kita sudah mengetahui bahwasanya itu ada misalkan 2 kata atau 2 kalimat, yaitu makna mufidah di sini. Ini mufidah ini penting sekali untuk menentukan itu kalam atau tidak, sudah termasuk kalimat sempurna atau tidak. Ini mufidah, kuncinya di sini. Jadi kalau setiap ada kalimat yang misalkan terdiri dari 2 kata kok namun tidak mempunyai makna mufidah, maka belum disebut dengan kalam, belum disebut dengan jumlah. Ini syaratnya. Baik, kita langsung masuk kepada contoh-contoh yang ada di sini. Misalkan saya mempunyai kalimat atau jumlah di sini, susunannya adalah alkitabu. Alkitabu. Ini kalau dilihat satu kata saja. Alkitab, sebuah kitab. Saya bicara seperti itu. Maka di sini belum termasuk jumlah mufidah atau belum termasuk kalam. Belum termasuk kalam. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat juga. Pertama, cuma 1 kalimat. Kalau 1 kalimat kan secara pendengar itu pasti akan bertanya atau tidak paham, ya kitab maksudnya apa, kitab itu tidak dijelaskan. Kemudian juga tidak mempunyai makna mufidah, apalagi makna mufidah ya. Karena orang yang mendengar itu pasti akan bertanya, banyak pertanyaan, karena belum mufidah. Baik, berarti ini adalah termasuk ghairu mufidah. Di sini kalau kitab ghairu mufidah. Kenapa? Karena kalimat itu tidak memberikan makna mufidah yang sempurna, tidak memberikan makna yang sempurna, memiliki arti yang sempurna, belum dapat, belum mempunyai kriteria memiliki arti yang sempurna di situ. Baik, contoh berikutnya misalkan al-lughatu al-arabiyyah. Al-lughah arabiyyah, kalau kita lihat berapa kata? Ada 2 kata. Apakah ini termasuk kalam? Apakah termasuk jumlah? Belum. Bahasa Arab, misalkan bahasa Arab itu 2 kata. Kalau kita lihat dari syarat yang ada atau kriteria yang ada, kalimat atau kalam itu harus terdiri dari 2 kata atau lebih, minimal 2 kata. Ini kan 2 kata, al-lughah al-arabiyyah. Iya, 2 kata. Namun kenapa belum disebut dengan kalam atau belum masuk kategori jumlah? Karena belum mufidah. Ini
belum mufidah, belum memiliki arti yang sempurna. Bahasa Arab saja gitu kan, orang yang mendengar juga masih bingung gitu, tidak paham. Maka ini tergolong kategori ghairu mufidah, belum berfaedah. Baik. Kemudian berikutnya darsul lughah al-arabiyyah. Darsul lughah al-arabiyyah ini berapa kata kalau dilihat? Ada 3. 1, 2, 3. Apakah sudah disebut dengan kalam atau jumlah? Belum. Kenapa? Karena belum mufidah, belum memiliki arti yang sempurna. Baik. Kemudian berikutnya darsul lughah al-arabiyyati sahlatun misalkan. Pelajaran bahasa Arab itu gampang, mudah. Ini ada berapa kata? Ada 4. Padahal cirinya kalam itu adalah minimal 2 atau lebih. Ini ada 4. Apakah memiliki makna yang mufidah? Kira-kira memiliki makna mufidah atau belum? Pelajaran bahasa Arab itu mudah. Sudah memiliki makna yang sempurna ya. Berarti mufidah. Maka darsul lughah al-arabiyyah sahlatun ini termasuk adalah mufidah. Baik. Kemudian berikutnya al-muslimu al-mukhlis, orang Islam yang ikhlas. 2 kata. Apakah sudah termasuk kalam atau jumlah mufidah? Belum. Iya. Karena belum memiliki makna arti yang sempurna. Belum memiliki arti yang sempurna. Maka kategorinya adalah ghairu mufidah. Berikutnya misalkan al-muslimu al-mukhlisu misalkan mahbubun. Ada 3 suku kata. Orang Islam yang ikhlas itu dicintai, disenangi. Maka memiliki makna yang mufidah. Maka ini termasuk adalah golongan mufidah. Kemudian berikutnya at-thalibu alladzi yaqifu amamal fasli. Siswa yang berdiri di depan kelas. Misalkan ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Apakah sudah termasuk kalam? Belum. Karena ada dari makna juga siswa yang berdiri di depan kelas. Kan masih belum titik ya. Masih koma. Maka ini adalah belum mufidah. Mungkin bisa saja siswa yang berdiri di depan kelas itu adalah saudaraku atau temanku itu bisa saja, atau dia adalah murid yang baru. Thalib alladzi yaqifu amamal fasli jadidun misalkan. Siswa yang berdiri depan kelas itu adalah murid baru. Maka jika ditambahin 1 kata bisa menjadi mufidah. Maka kalimat ini adalah belum memiliki makna yang mufidah. Baik, berikutnya misalkan in ijtahatta jika kalian bersungguh-sungguh misalkan. Ini sudah berapa kata? In ada kalimat sendiri, ijtahad fi'ilnya, kemudian fa'ilnya tanya ini. Maka ada 3 kata. Apakah sudah termasuk kalam? Belum, karena belum memiliki arti yang sempurna. Belum mufidah. Baik. Kemudian misalkan yang lainnya laisal jawu, udara itu bukan atau tidak misalkan laisal jawu mu'tadilan. Laisal jawu mu'tadilun ya, misalkan udara itu bukan atau tidak dingin misalkan, atau tidak dalam keadaan yang sedang. Artinya di sini laisal jawu di sini adalah masih membutuhkan kalimat yang lainnya untuk menjelaskannya. Maka ini termasuk adalah kalimat ghairu mufidah. Kemudian misalkan lagi al-kitabu alladzi, misalkan kitab yang, ini terdiri dari 2 kata. 2 kata. Tetapi belum memiliki makna yang sempurna. Maka termasuk adalah belum kalam. Karena belum mufidah. Misalkan lagi tatlu'u syamsu, misalkan matahari itu sedang terbit misalkan. Kalau tatlu'u syamsu ini mufidah atau ghairu mufidah kira-kira? Ada fi'il, ada fa'il. Artinya ada 2 kata. Mufidah. Sudah. Baik. Berarti dia sudah mufidah.
Baik. Kemudian yang terakhir misalkan at-ta'ir fawqa syajarah. Burung itu ada di atas pohon. Burung itu ada di atas pohon. Kira-kira mufidah atau belum? Mufidah. Baik. Berarti tidak setiap kalimat jumlah yang tersusun dari dua kata atau lebih itu disebut kalam ya, atau jumlah, kecuali kalau dia sudah memiliki makna atau memiliki arti yang sempurna atau memiliki mufidah. Baik. Untuk soal nomor 1 sampai 3 ini adalah kalian hanya menentukan apakah mufidah atau ghairu mufidah. Soal yang pertama adalah Darsul Lughah al-Arabiyyah. Soal yang kedua adalah al-muslimu al-mukhlisu mahbubun. Kemudian soal yang ketiga adalah al-kitabu alladzi. Kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan pada pembahasan atau murojaah tentang masalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, kita masih ingat ya, jumlah ismiyah itu adalah susunan yang diawali atau tarkib kalimat yang diawali oleh isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Di sini contohnya misalkan asyari'u muzdahimun. Jalan itu ramai sekali, jalan itu macet gitu ya. Maka kita ketahui bahwasanya jumlah mufidah itu menggunakan rumus apa? Madu manis dari Malang. Madu manis dari Malang. Baik. Asyari'u muzdahimun. Madu marfu, keduanya ya, jelas ya. Asyari'u muzdahimun. Baik. Kemudian di sini manis sejenis, sama jenisnya, berarti di sini asyari'u mudzakkar, maka dia harus mudzakkar. Baik. Kemudian dari mubtada'nya makrifat, asyari'u ini mubtada'nya ya, darinya. Asyari'u ini kurang titik ya. Ya nggak apa-apa. Baik. Kemudian malang sama bilangannya, artinya kalau di sini mufrad bentuknya khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya musanna maka mengikuti sama, harus sama bilangannya malang. Baik, jadi harus sesuai dengan madu manis dari Malang. Kemudian contoh yang kedua, as-sahhatu wasi'atun. Halaman itu luas sekali. Maka di sini adalah jelas ya, as-sahhatu marfu keduanya, wasi'atun juga marfu. Kemudian sesama jenis dia mu'annas, dia khobarnya juga mu'annas. Kemudian mubtadanya mana? Mubtadanya as-sahhatu. Kemudian dia ma'rifat, ada alnya. Kemudian malang sesama jenis, yaitu mu'annas sama dengan mu'annas. Ini contohnya. Kemudian berikutnya atiflani roqiqani. Dua anak kecil itu lembut ya, atau mungkin lemah gemulai ya, lembut. Baik. Kemudian marfu keduanya dengan alif karena isim musanna atau tiflani roqiqani. Baik. Kemudian sama jenis ya, mudzakkar, ini juga mudzakkar. Kemudian mubtada'nya dia ma'rifat, ada alnya, atiflani. Baik. Kemudian dari segi bilangannya dia termasuk adalah musanna dengan musanna. Kemudian contoh berikutnya at-ta'irotani mukhtalifatani muhallaqatani ya, muhallaqah ya. At-ta'irotani muhallaqatani. Dua pesawat itu sedang melayang-layang. Muhallaqatani ya, melayang-layang. Dua pesawat itu sedang melayang-layang atau melayang-layang. Baik. Di sini marfu keduanya karena isim musanna adalah tanda rafa'nya dengan alif. Kemudian sesama jenis dia mu'annas, khobarnya juga mu'annas. Kemudian mubtada'nya adalah at-ta'irotani. Ta'irotani dengan al, tanda ma'rifatnya, mubtada'nya ma'rifat.
kemudian sama bilangannya dia musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kemudian al-musafiruna a'iduna, orang yang safar itu, orang-orang safar itu dia sedang kembali, maka tanda rofanya adalah dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, madunya sama, musafirun kemudian a'idun. Kemudian sesama jenis dia mudzakkar dengan mudzakkar. Kemudian mubtada'nya mana? Al-musafirun, dia makrifat dengan al. Kemudian malangnya sama bilangannya adalah sama-sama jamaknya. Baik. Kemudian at-tilmizatu fahimatun, siswi-siswi itu faham, semuanya faham. Maka dia di sini madunya juga sama marfu'nya ya, at-tilmizatu tunya. Kemudian sesama jenis yaitu dia mu'annas dengan mu'annas. Kemudian mubtada'nya mana? Yaitu ma'rifat at-tilmizatu. Kemudian malangnya yaitu dia sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Baik. Kemudian contoh berikutnya at-tulabu jalisun misalkan. Maka ini sama marfu'nya at-tulabu, kemudian jalisun. Kemudian dari segi manisnya sama jenisnya dia mudzakkar. Kemudian dilihat dari segi mubtada ma'rifatnya adalah at-tulabu. Kemudian dilihat dari segi malangnya sama bilangannya dia sama-sama jamak. Baik. Kemudian al-kurama'u muqaddamuna, orang yang mulia itu didahulukan, atau mungkin al-ulama'u muqaddamun ya, misalkan sama saja. Di sini marfu keduanya al-kurama'u kemudian muqaddamun. Kemudian dari segi manisnya adalah dia mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Kemudian dilihat dari segi darinya mubtada'nya harus ma'rifat, maka al-kurama'u dia ma'rifat. Kemudian dari segi bilangannya dia jamak ya, al-kurama'u jamak taksir. Baik. Kemudian berikutnya an-nujumu mudhi'atun, an-nujumu mudhi'atun, bintang-bintang itu sedang bersinar. Maka dilihat dari segi madunya adalah dia marfu, sama-sama marfu dengan dhammah, an-nujumu mudhi'atun. Kemudian lihat dari segi manisnya sesama jenisnya. Nah ini an-nujumu dia jamak. Kemudian tidak berakal, kita lihat kembali ya. Di sini ketentuannya. Kalau mubtada'nya di sini jamak tidak berakal, maka khobarnya cukup mufrodah. Mufrodah. Kalau di sini mubtada jamak yang berakal, maka khobarnya harus jamak. Nah, di sini an-nujumu adalah jamak tidak berakal, maka khobarnya cukup mufrodah, mudhi'atun. Baik. Kemudian dilihat dari segi ini ya, manisnya, yaitu sesama jenisnya, karena ini adalah jamak tidak berakal maka dianggap dia mu'annas, maka mu'annas dengan mu'annas, seolah-olah seperti itu. Baik. Kemudian dilihat dari segi ma'rifatnya, mubtada ma'rifatnya sudah ma'rifat, an-nujumu ada alnya. Kemudian dilihat dari segi bilangannya adalah jamak ya, an-nujumu jamak taksir, an-najmu. Kemudian berikutnya al-asjaru wafiratun ya. Ya, al-asjaru wafirah. Pohon-pohon itu atau ya tanaman itu banyak sekali ya. Itu rimbun sekali. Baik. Kemudian dilihat dari segi marfu keduanya dia sudah marfu, al-asjaru wafirah. Kemudian dilihat dari segi bilangannya jenisnya sama seperti tadi, karena dia jamak tidak berakal maka dianggap dia muannas. Kemudian dilihat dari segi mubtada ma'rifat maka dia al-asjaru, ada alnya sudah ma'rifat. Kemudian dilihat dari segi bilangannya maka dia termasuk adalah jamak ya, jamak taksir. Baik. Kemudian yang terakhir as-simaru thayyibah, buah-buahannya itu bagus sekali atau buah-buahannya itu bagus. Jadi pohon-pohon itu sangat rindang dan buahnya bagus. Kemudian dilihat dari segi madunya, marfu keduanya adalah sudah marfu, asimaru dan thayyibatun. Kemudian dari segi jenisnya maka dia termasuk apa?
As-simar itu jamak ya. Thayyibah. As-samratu atau as-samar, simar. Baik. Dia jamak. Apa namanya? Karena dia jamak tidak berakal maka dianggap mu'anas. Kemudian dilihat dari segi mubtada'nya ma'rifat maka dia sudah ma'rifat. As-simar ada alnya. Kemudian dilihat dari segi bilangannya dia termasuk jamak. Jamak ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan jumlah ismiyah, maka yang perlu diperhatikan catatan adalah manakala terdiri dari mubtada'nya itu jamak ya, yang tidak berakal ataupun berakal harus kita melihat catatan seperti ini atau cara khususnya ya. Baik. Kemudian untuk nomor soal 4 sampai dengan 6 maka berkaitan dengan mencari mubtada'nya saja. Baik. Soal yang keempat adalah mana mubtada'nya as-sahatu wasi'atun. Kemudian nomor soal yang kelima adalah at-tilmidatu fahimatun. Kemudian nomor yang keenam adalah al-asjaru wafiratun. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah susunan yang diawali oleh fi'il, kalam atau kalimat yang didahului oleh fi'il. Baik. Misalnya di sini tafattahat az-zuhuru fil hadiqah. Bunga-bunga itu telah mekar ya, bermekaran di kebun. Bunga-bunga itu telah bermekaran di kebun. Kemudian jumlah fi'liyah kita ingat rumusnya adalah fira, fara, manis. Untuk yang jumlah fi'liyah yang lazim, ini yang lazim, fi'ilnya harus mufrad, faranya fi'ilnya harus rofa, kemudian manis di sini adalah sama jenisnya. Misalnya di sini fi'ilnya harus mufrad, tafattahat ini adalah fi'ilnya mufrad ya, bentuknya mufrad walaupun dia mu'annas karena az-zuhuru adalah fa'ilnya dia jamak yang tidak berakal maka dianggap mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Nah, ini faranya fa'ilnya harus rofa, az-zuhuru dia rofa. Baik. Kemudian manis sesama jenis ini karena fa'ilnya adalah dia dianggap mu'annas, jamak taksir tidak berakal maka fi'ilnya harus mu'annas. Kemudian yang berikutnya fadhu an-nahru, sungai itu meluap. Fadhu an-nahru, fi'ilnya mufrad sudah, fadhu mufrad ya. Kemudian fara, fa'ilnya harus rofa, an-nahru. Baik. Kemudian manis sama jenisnya mudzakkar ya, an-nahru dianggap mudzakkar, maka fi'ilnya fadhu, tidak fadhot. Baik. Kemudian yang berikutnya ya'isu al-asadu fil ghabah, singa itu hidup di hutan. Fi'ilnya mufrad ya, ya'isu ini mufrad ya, hidup, sedang hidup. Kemudian fa'ilnya rofa, al-asadu. Kemudian manis sama jenisnya karena asadu di mudzakkar maka ya'isu adalah fi'ilnya juga mudzakkar. Baik, kemudian berikutnya dhahara al-hilalu fis sama, bulan itu nampak di langit. Fi'ilnya mufrad, dhahara, fi'ilnya mufrad. Kemudian fa'ilnya rofa, al-hilalu. Kemudian manis sama jenis, al-hilalu mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Kemudian yajlisu mahmudun amamatil fas ya. Mahmud duduk di depan TV. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mufrad, yajlisu. Kemudian fa'ilnya rofa, mahmudun. Kemudian sama jenisnya mahmud mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar yajlisu. Kemudian nazala ar-rukabu, ini nazal ar-rukabu, para penumpang itu telah turun. Fi'ilnya mufrad ya, nazala. Kemudian fa'ilnya rofa, ar-rukabu dia rofa juga jamak ya, jamak taksir raqib ya, fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian sama jenisnya, fa'ilnya adalah mudzakkar, fi'ilnya jadi juga
sama harus mudzakkar. Kemudian berikutnya, nama tiflu fi firoshi, anak itu tidur di tempat tidurnya, di ranjangnya atau di kasurnya ya. Baik, fi'ilnya mufrad, nama fi'ilnya mufrad. Kemudian fa'ilnya adalah rafa atiflu. Baik. Kemudian manisnya sama jenisnya dia mudzakkar atiflu, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Contoh berikutnya adalah saro al-hubaru, debu-debu itu berterbangan. Fi'ilnya mufrad, saro. Kemudian fa'ilnya rafa al-hubaru. Kemudian sama jenisnya sama-sama mudzakkar ya, al-hubaru, kemudian saro. Baik, contoh berikutnya habbatir rih. Angin itu sedang berhembus. Angin itu telah berhembus ya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mufrad, habba, dari habba, ini tak ini karena mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya rafa ar-rihu, karena rih ini dianggap mu'anas ya. Rih dianggap mu'anas. Jadi fi'ilnya juga mu'anas. Kemudian manisnya sama jenisnya ini habbat, ini tak tanis karena rih itu adalah mu'anas. Habbatir rihu. Baik. Kemudian yang terakhir, sa'adal ibnu fi hamlil a'radi ya. A'rad. Baik. Anak itu membantu membawa barang-barang. Fi'ilnya mufrad, sa'ada, kemudian fa'ilnya rafa al-ibnu, kemudian manis sama jenis dia mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Baik, untuk soal nomor 7 dan 8 ini berkaitan dengan kalian menentukan fa'ilnya saja. Baik, nomor 7 soalnya adalah mana fa'ilnya? Ya'ishu al-asadu fil ghabah. Kemudian nomor 8 ya, habbatir rihu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jumlah fi'liyah yang berikutnya adalah berkaitan dengan jumlah fi'liyah yang muta'addiyah, yang membutuhkan maf'ul bih. Baik, kita ambil contoh misalkan di sini. Tawa al-khadimu as-sauba, pembantu itu melipat baju, pakaian. Fira, fi'ilnya harus mufrad, tawa ya. Kemudian fara, fa'ilnya harus rafa ya, al-khadimu misalkan. Kemudian sesama jenis, yaitu dia mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kemudian mana ini maf'ul bih-nya harus nasab. Mana maf'ul bih-nya? As-sauba. Jadi mananya di sini adalah sauba. Kemudian contoh berikutnya, adat ummi ta'aman ladzidan lana. Ibuku menyiapkan makanan yang enak buat kita. Firanya fi'ilnya mufrad, ada. Kemudian fara, fa'ilnya rafa ya, karena di sisi ummi bersama dengan ya mutakalim, maka tidak mungkin kita baca ummiyu ya, berat. Kita harus mengikuti ya-nya ini, penyesuaian. Kemudian manisnya sama jenisnya, karena ini adalah mu'annas fa'ilnya, maka fi'ilnya harus mu'annas. Mananya mana? Yaitu ta'aman, maf'ulnya harus nasab, ta'aman. Baik, karena ini adalah fi'il muta'addi, maka harus ada objeknya, kita harus tahu objeknya. Contoh berikutnya, nahmadullaha fis-sarai wad-dara. Kita memuji kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, susah. Firanya fi'ilnya mufrad, nahmadu. Kemudian fara, fi'ilnya harus rafa ya, karena ini adalah pada dhamir. Jadi nanti fi mahalli nanti akan nanti akan kalian pelajari. Kemudian manis sama jenisnya adalah dia mudzakkar ya.
nahmadu. Kemudian mananya, mana maf'ul bih nasabnya lafzul jalalah Allah. Baik. Kemudian contoh berikutnya, kasara akhi al-ina'a az-zujajiyya as-samina. Saudaraku memecahkan bejana yang terbuat dari beling ya, yang berharga itu. Fi'ilnya fi'ilnya mufrad kasara, fa'ilnya rofa akhi karena bersama dengan ya mutakalim. Kemudian sama jenisnya dia mudzakkar. Kemudian mana maf'ul binya al-ina'a. Baik. Contoh berikutnya, akala al-waladu at-tufahata. Akala al-waladu at-tufahata. Anak itu memakan apel, buah apel. Anak itu memakan buah apel. Baik. Fi'ilnya mufrad akala. Kemudian fa'ilnya rofa al-waladu. Kemudian manis sama jenis dia mudzakkar. Kemudian mananya adalah at-tufahata, ini maf'ul binya. Perlu diingat kembali kalau maf'ul tidak berkaitan dengan fi'il dan fa'il. Baik. Kemudian syariba al-maridu ad-dawa'a. Orang sakit itu meminum obat. Fi'ilnya mana? Syariba, fi'ilnya mufrad ya. Faranya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya, faranya al-maridu. Taib. Manisnya sama jenis, dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Baik. Kemudian mananya maf'ul binya adalah mansub ya, dawa'a. Kemudian misalkan contoh lagi, syahadtu al-mubarah, saya menyaksikan pertandingan atau perlombaan. Fi'ilnya mufrad syahada. Fa'ilnya rafa'tu ini ya, maksudnya fa'ilnya di sini adalah bersama dengan fi'ilnya. Kemudian manis sama jenis karena nanti yang dianggap adalah mudzakkar, maka mudzakkar. Kalau muannas juga sama ya, misalkan saya untuk muannas dan mudzakkar sama ya. Juga syahadtu sama. Baik. Kemudian mananya mana? Al-mubarah. Yang mansub adalah al-mubarah. Kemudian ghafarallahu dzamba. Mana firanya? Fi'ilnya ghafara. Faranya fa'ilnya mana? Allah lafzul jalalah Allahu. Kemudian sesama jenis manisnya adalah mudzakkar ya. Kemudian mananya maf'ul bini nasab az-dzamba. Kemudian contoh berikutnya, ahraqatin naru al-manzila. Api itu membakar rumah. Fi'ilnya mufrad akhraqa. Kemudian fa'ilnya rafa an-naru. Kemudian di sini an-naru dianggap juga muannas ya, maka fi'ilnya nanti sesama jenisnya manisnya adalah dia muannas. Karena nar itu dianggap muannas. Kemudian mananya mana? Maf'ul binya nasab al-manzila. Ini. Yang terakhir, balala al-mataru al-ardo. Al-mataru al-ardo. Jadi hujan itu membasahi bumi. Fi'ilnya mufrad balala. Kemudian fa'ilnya rofa al-mataru. Kemudian manisnya sama jenisnya dia mudzakkar. Mananya mana? Maf'ul bin nasab yaitu al-ardo. Baik. Ini adalah contoh jumlah fi'liyah yang muta'addiyah yang mana harus ada objeknya. Untuk soal nomor terakhir 9 dan 10 ini adalah kalian hanya menentukan mananya atau mana maf'ul yang nasabnya. Baik. Soal nomor 9, nahmadullaha fis sarra'i wadh-dharra'i. Yang 10, ghafarallahu adz-dzamba. Baik. Itu adalah soal secara lisan ya. Baik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa difahami ya. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan saja apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. Saya akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.